Selamat pagi bagi kita semua yang saya hormati, Ibu Elvira dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, Nanda Sakita Sapitri, Sariptullah, dan Riki Fernandus Tambunan, yaitu tentang teori akuntansi pendapatan. Tujuan pembelajaran: 1. Menyebut dan menggambarkan masalah teoritis pendapatan. 2. Menjelaskan pengertian pendapatan. 3. Menyebut dan menjelaskan karakteristik pendapatan. 4. Menyebut dan menjelaskan syarat pengakuan pendapatan. 5. Menjelaskan prosedur pengakuan pendapatan secara teknis. Yang dilanjutkan oleh Nanda. Masalah teoris pendapatan. Yang pertama yaitu definisi. Di dalam definisi, kita akan mengetahui apa karakteristik yang harus dipenuhi sehingga suatu jumlah dapat disebut sebagai pendapatan. Selanjutnya pengakuan. Di sini akan kita bahas bagaimana pendapatan itu diakui. Yang selanjutnya saat pengakuan. Di sini akan kita bahas tentang kapan pendapatan tersebut dapat diakui. Yang selanjutnya yaitu prosedur pengakuan, di mana kejadian atau kegiatan atau transaksi yang dapat memicu pencatatan pendapatan. Pendapatan versus untung. IAI atau IAC tidak secara formal membedakan pendapatan revenue dan untung atau giant. Dalam standar akuntansi 2002, IAI mengadopsi definisi pendapatan dari IASC yang menempatkan pendapatan sebagai unsur penghasilan tersendiri dengan artian pendapatan adalah peningkatan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan pelaku ekuitas. Definisi pendapatan mencakup pendapatan dan keuntungan. Pendapatan yang muncul dalam proses kegiatan biasanya suatu perusahaan dan disebut dengan berbagai nama yang berbeda termasuk penjualan, biaya, bunga, dividen, dan royalti dan sewa. Sedangkan keuntungan merupakan pos lain yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mewakili peningkatan manfaat ekonomi dan karena itu tidak berbeda dengan pendapatan, dan oleh karena itu juga mereka disebut sebagai elemen terpisah dalam rangka ini. FASB memisahkan pendapatan dan untung sebagai elemen yang berdiri sendiri. Dalam SPAC nomor 6, FASB mendefinisikan pendapatan yaitu arus kas tahu meningkatan aset lain dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban dari pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya merupakan operasi utama atau pusat entitas yang sedang berjalan. Sedangkan keuntungan adalah peningkatan ekuitas dari peripheral atau transaksi incidental dari suatu entitas dari semua transaksi lain, peristiwa dan keadaan lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi. Dari definisi dapat diartikan pendapatan dan untung dicakupi dalam satu definisi, yaitu penghasilan atau income. Dari definisi di atas dapatlah kita mengetahui karakteristik pembentuk pendapatan dan untung, yaitu aliran masuk atau kenaikan aset. Yang kedua, kegiatan yang mempresentasikan operasi utama atau sentral yang menerus pelunasan. Yang ketiga, penurunan atau pengurangan kewajiban. Yang keempat, suatu entitas. 5, produk perusahaan. 6, pertukaran produk. 7, menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. 8, mengakibatkan kenaikan ekuitas. FASB perinci lebih lanjut transaksi, kejadian atau keadaan yang menimbulkan untung menjadi 4 sumber atau karakteristik, yaitu 1. Peripheral atau incidental, misalnya penjualan investasi dalam surat berharga, penjualan aset tetap, pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo.
Yang kedua, transfer non timbal balik dengan pihak lain, misalnya hadiah dan donasi, dan penerimaan ganti rugi pemenangan tuntutan perkara hukum. Yang ketiga, penahanan aset, misalnya kenaikan harga sekuritas investasi, kenaikan nilai tukar valuta asing, dan kenaikan penahanan persediaan. 4. Faktor lingkungan, misalnya ganti rugi asuransi, musibah alam yang melebihi kos aset yang rusak. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem keuangan sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam segmen keuangan. Pengertian atau definisi pendapatan harus dipisahkan dengan pengakuan pendapatan, dan bahkan pengertian pendapatan sebenarnya juga harus dipisahkan dengan pengukuran pendapatan. Dengan demikian, suatu jumlah tersebut diakui sebagai pendapatan. Untuk menjabar kriteria kualitas informasi menjadi kriteria pengakuan pendapatan, perlu dipahami dua konsep penting, yaitu satu, pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. Dengan kata lain, apakah pendapatan yang timbul karena kegiatan produktivitas, karena kejadian tertentu. Konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun atau terhak bersama dengan dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Dan kata lain, sebelum penjualan terjadi, pendapatan dianggap sudah terbentuk seiring dengan berjalannya operasi perusahaan yang meliputi kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Konsep pembentukan ini sering disebut pendekatan proses pembentukan pendapatan atau kegiatan pendekatan kegiatan. 2. Realisasi pendapatan. Dengan konsep realisasi, pendapatan baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadinya kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen untuk membayar produk bagi produk telah selesai dan diserahkan ataupun belum dibuat sama sekali. Berdasarkan konsep realisasi, pendapatan terjadi sebenarnya akibat transaksi atau kontrak tersebut terjadi. Kriteria pengakuan pendapatan. 1. Terrealisasi atau cukup. Pasti terrealisasi pendapatan harus dapat diakui setelah pendapatan tersebut terrealisasi atau cukup terrealisasi. Pendapatan dapat dikatakan terrealisasi apabila produk, barang dagangan, atau aset lainnya telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Pendapatan dapat dikatakan cukup pasti terrealisasi bila mana aset berkaitan yang diterima atau ditahan mudah dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas yang cukup pasti jumlahnya. 2. Terbentuknya hak atau terhak. Pendapatan harus dapat diakui setelah terbentuk. Pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk bila mana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghakimi manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Walaupun kedua kriteria di atas harus terpenuhi, bobot pentingnya untuk suatu keadaan tertentu dapat berbeda. Artinya, dalam keadaan tertentu, menghimpun dana menjadi lebih kritis pada realisasi dan begitu juga sebaliknya. Saat pengakuan pendapatan. 1. Pada saat kontrak penjualan, dapat terjadi perusahaan telah menandatangani kontrak penjualan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum memulai produksi barang. Dengan itu, pendapatan sudah terrealisasi tapi belum terbentuk. 2. Selama proses produksi secara bertahap. Dalam industri tertentu, pembuatan produk memerlukan waktu yang cukup lama. Misalkan dalam industri konstruksi bangunan seperti jembatan layang, jalan raya, dan sebagainya. Biasanya produksi semacam itu diperlakukan sebagai proyek dan dilaksanakan atas dasar kontrak sehingga pendapatan telah terrealisasi untuk seluruh periode kontrak tapi belum cukup berbentuk pada akhir tiap periode akuntansi. Dalam hal ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap sejalannya dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dan diserahkan. Yang pertama disebut metode presentasi penyelesaian, sedangkan yang terakhir disebut metode kontrak selesai.
Yang ketiga, pada saat produksi selesai. Artinya, pengakuan pendapatan diakui pada titik akhir tahap produksi. Pengakuan semacam ini setara dengan pengakuan pendapatan dengan metode kontrak selesai. Yang keempat, pada saat penjualan, pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum karena pada dasarnya penjualan kriteria pengimpun dana dan realisasi telah dipenuhi. Yang kelima, pada saat kas terkumpul, pengakuan jenis ini sebenarnya merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan asas kas. Alasan yang digunakan mendasari ini adalah adanya ketidakpastian tentang kolektivitas atau ketagihan hutang. Proses pengakuan saat atau kaidah pengakuan pendapatan di atas merupakan ketentuan pada level penetap standar atau dapat dilaksanakan di level perusahaan. Kaidah tersebut dijabarkan secara teknis dan prosedural dalam bentuk kebijakan akuntansi perusahaan. Kebijakan akuntansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi. Sekian dan terima kasih.